Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis laporan keuangan. Yang pertama, pengertian dari analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses penting dalam memahami kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengolahan informasi yang terdapat pada proses keuangan sebuah perusahaan, di mana nantinya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah dan lembaga lainnya dengan tujuan memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak, pembiayaan, dan investasi. Yang kedua, tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, ada evaluasi kinerja. Mengevaluasi performa keuangan perusahaan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilannya. Kedua, prediksi keuangan. Memprediksi kinerja keuangan di masa depan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, penentuan nilai. Menilai nilai perusahaan dan melakukan perbandingan dengan pesaing dalam industri yang sama. Yang ketiga, mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utang sekaligus bunga. Yang keempat, mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset perusahaan ke arah yang lebih menguntungkan. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi keuangan dalam periode tertentu. Yang keenam, menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Metode analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis rasio. Menggunakan rasio keuangan seperti rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Kedua, analisis tren. Menganalisis data keuangan dari periode ke periode guna mengidentifikasikan pola dan perubahan dalam kinerja keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, analisis komparatif. Membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan pesaing dalam industri guna mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Rasio keuangan dalam analisis. Yang pertama, rasio likuiditas. Mengidentifikasikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, rasio profitabilitas. Menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasionalnya. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Mengukur tingkat ketergantungan perusahaan pada untung dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang. Interpretasi hasil analisis. 1. Identifikasi tren. Mengidentifikasi perubahan tren dalam kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Menggunakan hasil laporan keuangan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Dan yang ketiga, rekomendasi. Memberikan rekomendasi berdasarkan temuan analisis untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penerapan analisis laporan keuangan. Yang pertama, manajemen keuangan. Menggunakan analisis laporan keuangan untuk mengelola arus kas, mengendalikan biaya, dan meningkatkan profitabilitas. Mengambil keputusan investasi. Analisis laporan keuangan membantu dalam mengevaluasi proyek investasi yang potensi dan mengukur tingkat pembelian yang diharapkan. Perencanaan strategis. Analisis laporan keuangan digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar serta merumuskan strategi perusahaan yang efektif.
Tantangan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama, keterbatasan data. Keterbatasan data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat mengganggu proses analisis laporan keuangan. Yang kedua, perubahan norma akuntansi. Perubahan dalam standar akuntansi dapat mempengaruhi hasil analisis laporan keuangan dari periode ke periode tertentu. Yang ketiga, kompleksitas industri. Industri yang kompleks dapat menghadirkan tantangan dalam menganalisis laporan keuangan dengan tepat. Jenis-jenis laporan keuangan yang bisa dianalisis. Terdapat beberapa laporan keuangan yang biasanya digunakan untuk dianalisis, seperti neraca. Neraca merupakan sebuah laporan keuangan dari sebuah perusahaan yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Kedua, laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi, kita bisa melihat kondisi finansial sebuah bisnis atau perusahaan yang sedang mengalami untung dan rugi. 3. Laporan perubahan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan, seorang manajer atau akuntan keuangan dapat melihat bagaimana kas digunakan. Laporan posisi keuangan ini sangat penting untuk melakukan analisis laporan keuangan terhadap perubahan arus kas bisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.